Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kiram yang senantiasa kita muliakan dan yang kita taati, masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pacarinipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, yang kami hormati segenap dzurriyyah Simbah Kiai Haji Abdul Karim. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Agus Haji Ibrahim Ahmad Hafid, Agus Haji Dahlan Ridwan, Agus Abdurrahman Kafabi, Agus Nurul Rahman Yaklu, dan yang kami hormati Ketua Umum Himasal Wilayah panjenenganipun Kiai Haji Nur Mahin Khudori, dan yang kami hormati kepada Ketua Umum Lim Wilayah Habib Fakih Muqaddam, dan yang kami hormati kepada Himasal, Ketua Himasal Pekalongan Kiai Haji Abdullah Rozi, dan sesepuh Himasal Pekalongan Kiai Bastomi, Kiai Solihin, dan para sesepuh ingkang hadir wonten majelis menika. Dan kemudian yang saya hormati kepada seluruh pengurus Himasal dan pengurus Lim plat G, plat H, dan plat R. Mudah-mudahan para hadirin semua yang hadir di majelis ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di Pondok Pesantren Al-Maliki yang diasuh oleh Kiai Haji Saifuddin Usman, Kiai Saifuddin Amirin, Kiai Saifuddin Amirin, yang mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini memberikan manfaat, memberikan keberkahan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang lalu. Sampaikan oleh Yai Mahin bagaimana kita sebagai alumni ini harus menyatukan visi dan misi kita sebagai santri, yaitu khidmah kepada agama, khidmah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, khidmah kepada Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, ini kita dalam berkhidmah ini yang artinya punya kendaraan. Kita bisa berkhidmah melalui Lembaga Ittihadul Mubalihin, melalui Himasal, melalui Nahdlatul Ulama. Ini semuanya merupakan dawuh-dawuh daripada para masyayikh kita, yang mana perlu kita betul-betul kita pegang erat-erat dawuh daripada masyayikh. Tadi disampaikan kita jangan sampai lupa dengan daripada dawuh daripada para masyayikh, ya kita insya Allah ikhtiar, mudah-mudahan boten kesupen. Betul nggih? Nah, ini diantaranya supaya kita ada komunikasi dan hubungan yang lebih baik untuk khidmah-khidmah ini tadi, dan dari akan dawuh-dawuh daripada para masyayikh melalui Lembaga Ittihadul Mubalihin ini kita perlu berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwasanya Himasal dan Lim ini betul-betul dawuh dari para masyayikh supaya kita bisa berkhidmah di masyarakat, bisa berkhidmah di rumah masing-masing.
Lah di antaranya kalau dulu keinget pada waktu pembukaan Munas dawuh Ya Anim itu ada istilah hakul walad, hakul walid gitu. Jadi artinya kita mempunyai hak masing-masing antara lim dengan himasal. Sehingga istilahnya kita harus bersinergi sehingga tidak ada istilah berbenturan. Ataupun mungkin sedikit orang yang menyalahfahami ini adalah rivalitas. Ini tidak demikian, kita ini bahu-membahu untuk nderekaken dawuh daripada para masyayikh. Yang mana lim ini hadir artinya dibentuk oleh para masyayikh, diharapkan niki lho cah nom-nom, para alumni-alumni muda ini bisa berkecimpung, bisa berkhidmah, berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu awalnya yang saya ketahui, keresahan yang awal karena yaitu banyaknya daripada aliran-aliran yang semakin merebak di tengah-tengah masyarakat. Karena dibukanya informasi-informasi ataupun orang bisa berbicara sesuka hati. Sehingga aliran-aliran yang tidak sepaham dengan kita pun mereka juga ikut bergerak. Sehingga lim bagi alumni-alumni muda ini bagaimana setelah tamat itu tidak berpangku tangan di rumah. Dari akan dawuh daripada muassis Mbah Abdul Karim Al-Mafurlah Mbah Abdul Karim, santri lek mulai kudu ngedep dampar. Lah ini bagaimana santri ketika pulang ini tidak lalai dengan ini. Tentu sudah menjadi problem umum dan rahasia umum. Ketika santri pulang itu kendala utama pasti tentang masalah ekonomi. Urung-urung tentang masalah rabi ngoten. Leres nggih. Ah, ngoten. Wis wani ngomong lho. Biasanya demikian, kok dadak mikirno dakwah ngoten iki. Kok dadak mikirno kon ngisi kono, mikirno awake dhewe repot, ruwet ngoten. Lah iki karena ruwetnya itu ruwete uteke dhewe ngoten. Artinya dia karena sudah digodhog di pesantren sekian tahun, dia menganggurkan diri dengan kemumetannya sendiri. Lah ini para masyayikh niku nggugah kanca-kanca sing ngeten iki lewat di antarane lim. Ngoten. Ini makanya ini yang hadir kan pengurus-pengurus ini, para penggerak jenengan ini. Niki kalau ada teman-teman alumni yang baru pulang niku dari pondok, niki pertama ada masalah biasanya minder arepe kumpul arek jenengan-jenengan para kiai-kiai niki minder. Dijak rutinan jausanan dalailan niku biasanya minder. Ngoten. Lah niki dipun ajak riyen, rutinan-rutinan himasal, jausanan, rutinan dalailan niki dipun ajak supados niki kempal, sambung niku lho, nyambung silaturahim dengan para alumni, dengan para masyayikh. Ini pertama ngoten. Pripun lim ini sebuah wadah sebagai penggerak niki ngajak kanca-kanca dari alumni-alumni muda niki untuk bisa ikut rutinan. Lah ini nanti kalau sudah terjalin komunikasi, bisa kita urun rembuk, musyawarah. Dawe ya makin tadi silatul abdan. Badane silat-silatan. Yo gelut barang enggak apa yen ngeten iki. Artinya biar sambung silaturahimnya. Ngoten iki. Jadi makanya adanya kopdar pada malam hari ini fungsinya seperti itu. Sakjane cara Zoom ngono ya ketok nggih saking Banjarnegara ketok nggih. Saking Banyumas ketinggal sing tebih mriku ujung selatan yo. Saking Purbalingga alhamdulillah nggih. Purbalingga niki nembe dipun bentuk nggih. Alhamdulillah nderek pingah. Saking Purworejo nggih. Sakjane nggih ketinggal. Aku njaluk leve ketinggal. Tapi niki mesti mboten utuh informasi yang didapat. Hirahnya mesti mboten utuh. Inilah kenapa pertemuan seperti ini
rutinan-rutinan itu untuk dihadiri, jadi untuk menyambung silaturahim. Maka daripada itu Lim, ini ada beberapa program niki sing kedah jenengan nurungokne niki sebagai pengurus. Pertama, jadi jenengan harus mensukseskan, ikut serta mensukseskan kegiatan-kegiatan yang diinstruksikan oleh masyayikh, oleh pondok pesantren Lirboyo Pusat, dan oleh Himasal. Lek nanggone Lim maklum nggih niku jalur koordinat. Jadi program-program ini harus selaras. Semisal masyayikh biasanya ada maklumat. Ini saya mengatakan masih biasanya maklumat masyayikh. Lho jenengan iki nderekaken niki. Jadi bersama-sama dengan Himasal bareng-bareng mengawal maklumat daripada masyayikh. Niki mboten ngomongnya 2024 nggih. Jadi biasanya ada maklumat daripada masyayikh bagaimana ini Lim dengan Himasal juga bersinergi untuk mengawal niku. Terus kemudian dari pondok pesantren, biasanya dari pondok ataupun dari madrasah, ini juga sama ada beberapa instruksi-instruksi contoh nih. Alhamdulillah ini bukan kok berkahnya Covid itu mboten saja nih. Pas pada waktu kesempatan Covid itu kita mengadakan seperti hanya ada rombongan daripada wajib rombongan dan sebagainya. Ternyata ini sangat bermanfaat sekali. Bagaimana menanggulangi para santri-santri. Ini ada beberapa santri itu semisal ketika pulang, ini kadang itu tidak sampai rumah. Jadi pulangnya tanggal 10 Syakban, nyampe rumahnya tanggal 20 Syakban. Lah ini kemana saja? Akhirnya ada rombongannya mau nggak mau sadurunge dolan mampir ke mana-mana ini, sehingga ini harus ikut rombongan, akhirnya harus sampai rumah. Dan ini dikoordinir oleh Himasal dan Lim. Kita pasrahkan kepada Himasal cabang. Tentu ini akan berkoordinasi ataupun ngajak sing konco-konco nom-nom niki dari Lim. Ataupun juga pemulangan ataupun sekarang alhamdulillah daripada para alumni dari Himasal ini ada beberapa program seperti kiriman napa niku? Ekspedisi. Ekspedisi. Oke. Niki sangat luar biasa sekali. Membantu wali santri juga membantu santri, enggak kerepotan. Tetapi ini yang menjadi PR besar nggih. Karena ekspedisi dan lain-lain ini yang sejenisnya ini mengandung unsur uang, ngoten nggih. Ngoten nggih. Ada unsur ininya nih. Ini karena ini organisasi bagaimanapun harus ada laporan sing jelas. Dan ini ketuane ra oleh nggawa duit iki, sing ngoten mawon. Ngoten nggih? Ngoten nggih, Yai? Nggih. Ketuane ra oleh nggawa duit, sing nggawa duit niku bendahara mawon. Tapi duka duwite sapa ngoten. Ngoten. Artinya apa ini? Biar yang bagian ngaudit itu ketuane mawon. Bendahara nanti laporan. Laporan seperti apa itu disampaikan dalam rutinan jausanan, rutinan dalailan. Kalau kita jadi nopo kula nggih nderekaken Gus Bram, Gus Dahlan di Himasal Kediri. Kalau di sana enggak ada paket, arep paket piye padha Kedirine. Ya paketnya mislih tukone nggih. Tapi di sana ada iuran, iuran alumni. Itu juga sama, iuran alumni. Itu dibuat untuk kegiatan-kegiatan Himasal diantaranya untuk mensubsidi santri-santri yang kurang mampu. Dan itu juga sama dilaporkan setiap kali rutinan. Akhirnya transparan, manfaat tenan. Yang sudah diberikan dari para alumni ini. Nah ini apalagi di Jawa Tengah, didawakan. Di Jawa Tengah ini spesialnya ada pondok cabang, enten pinten, sekawan.
Dateng Wonosobo, pertama teng Demak, mantun niku teng Wonosobo, dateng Tegal, teng Semarang. Wah, ajeng enten malih. Dateng Kudus. Wakeh nih. Niki urusan iki makin nih. Leres ya? Urusannya ketuane nih. Leler boyo nampi ngono mawon. Niki enten gangsal dan itu memang PR nih, PR. PR bersama. Jadi lahan khidmah nih kang dipun dawaken wageng sanget. Nggih niki yang tugase sinten nggih tugase bareng-bareng para alumni bareng-bareng. Niki lek dipasrahne Lirboyo induk tok nggih mboten bakal cekap. Wong ngurusi sing teng jero dhewe njaluk tolong jenengan kok nomale sing teng jaba ngoten nggih. Jadi seperti itu. Lah ini ada 5. Jadi pondok cabang. Ini artinya dakwah daripada teman-teman alumni yang ada di Jawa Tengah ini bisa ditunjukkan kesuksesannya. Nah maka daripada itu monggo rutinan-rutinan Himasal, rutinan-rutinan LIM ini bersinergi dengan baik. Jadi kok ada semisal LIM gawe acara iki, Himasal gawe acara iki, ya, ini jangan sampai dibentur-benturkan dan jangan dibanding-bandingkan. Ngerti ya? Nah. Harapan besar dari kami seperti itu. Kita pun yang ada di pusat ya tetap dari LIM itu nderek daripada dawuh Himasal, dawuh daripada masyayikh ngoten. Jadi seperti itu. Cuman dari LIM untuk pasti punya karena otonomi punya beberapa garis yang kaitannya dengan dakwah. Tadi disampaikan lek enek sing butuh guru nggih di daerah tadi Solo, Boyolali, Karanganyar atau daerah Jawa Tengah, Blora itu masih sangat jarang sekali santri. Bagaimana ini para alumni mungkin nggih yang di Plat G ini termasuk paling banyak sumbangsih terbesar ini. Daerah Jawa Tengah ini Plat G ini nggih. Mulai dari ujung Brebes sampai pundi Batang nggih. Niki banyak sekali. Mungkin ada yang ditransfer nih ke Blora misal, ke Karanganyar ngoten nih. Daripada di rumah ngoten. Nah, tukaran karo dulur-dulur ini kok. Maka daripada itu di antaranya ini tugasnya daripada LIM ya, LIM wilayah. Jadi bagaimana bisa memetakan para alumni-alumni ini yang sekiranya bisa untuk berkenan ya, untuk bisa ditugaskan di beberapa daerah di area Jawa Tengah. Terus kemudian yang perlu diingat lagi, LIM niki mboten mung ngurusi safari Ramadan tok, ngoten nggih. Tidak hanya itu, tetapi ada dakwah rutinan. Artinya monggo ini seperti dawuhnya para masyayikh tadi, sing enom-enom yang baru tamat ataupun yang masih energik itu bisa diikutkan untuk mengisi daerah binaan. Daerah binaan yang tadi yaitu daerah yang di situ sekira butuh bimbingan daripada teman-teman santri. Contoh bisa di instansi, di sekolahan-sekolahan lebet kemawon. Kalau di Lirboyo, saya gambarkan kalau di pusat itu, kalau mengajar yang paling intens memang ketika bulan Ramadan karena musimnya pondok Ramadanan. Tapi ada juga ketika rutinan itu mengisi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler daripada sekolah. Soalnya nggak mungkin biasa nih, tapi mungkin ada beberapa kabupaten yang bisa memasukkan kurikulumnya ke sana. Tapi kebetulan di Kediri ini belum bisa. Jadi masuknya itu adalah di ekstrakurikuler. Jadi ngajar BTQ, baca tulis Al-Qur'an, ngajar majelis taklim ataupun ngajar daripada tilawah dan sebagainya. Tapi itu untuk menyambung hubungan dengan pihak sekolah yang itu nanti diteruskan di bulan Ramadan. Itu. Kemudian kita pernah kita berhubungan dengan pihak sekolahan juga memasukkan materi.
materi dari kita, kemudian dimasukkan di MGMP. Ini mungkin di beberapa wilayah di 3 plat ini bisa dijalankan ataupun masuk di perkantoran-perkantoran. Ini artinya kalau yang ini yang rutinan tidak melulu yang di daerah gunung-gunung. Ngoten nggih. Tapi jangan dibalik, ini ketika safari Ramadan kudu ning gunung-gunung. Wajib di masyarakat. Yang ini nanti yang menjadi tugas nggih jenengan-jenengan semua menjelang Ramadan ini, harapannya mulai sekarang sudah memetakan. Jadi daerah nyuwun sewu nggih, evaluasi kami ketika kemarin itu sidak safari Ramadan. Ini bagaimana daerah yang diterjuni itu betul-betul membutuhkan kehadiran para santri. Lah diarani membutuhkan niku pripun? Pertama, saged menerima programe saking LIM. Di antaranya napa? Ngisi pengajian kalih kultum. Ngaji kitab kultum niki saged mlebet. Lah mosok enten daerah teng mriku mboten saged ngaji terus arepe nyapu teng mriku. Pindah buka sahur tok ngono. Pol-pole ngajar TPQ tok niki mboten cekap. Terus saged silaturahim muasyarah teng masyarakat. Riyen dawuhipun Al-Mafral Mbah Idris niku memang dawuh ngoten. Bocah-bocah niku kersane safari Ramadan sakderenge kondur teng griya, sakderenge mulih ning omah niki saged belajar ilmu kemasyarakatan. Lah niki lek teng ngene niku lokasi dakwah teng tengah-tengah kota, niki mboten saged bermuasyarah. Kehidupan kota tidak seperti kehidupan di napa? Teng pedesaan. Ini kenapa kok harus di daerah pelosok niki ngoten. Meskipun nggih enten, wah kota niku nggone wong awam-awam nggih leres. Leres. Makanya ini bagaimana yang kota itu biar diisi daripada konco-konco alumni, ngoten. Terus kadang stylenya kota itu beda, ngoten nggih. Lah bocah-bocah santri ini kadang klambine ngepir-ngepir kabeh ngoten. Kayak nenek kota niku tenanan pura iki lek ngaji ngoten. Kadang seperti itu. Maka yang paling ideal adalah di daerah-daerah pelosok. Ngoten. Terus kemudian bisa jadi imam sholat meskipun gak bendino. Ada di beberapa daerah ya, kemarin evaluasi ini ya, temen ini belas gak diwehi jatah blas saulan. Jadi gak ngerti ndredeg dadi imam nih. Gak ngerasane blas. Karena apa? Di situ daerahnya itu sudah banyak pesantren, banyak alumni, sehingga yo gak mau tuh digeser kiai-kiai ini, gitu. Kalah saing. Nah, makanya ini kurang tepat daerah yang banyak alumni, banyak pesantren. Maka jenengan bagaimana cara mencari ini biasanya lewat jalur alumni ataupun lewat jalur NU biasanya. Ataupun juga lewat jalur Kemenak, lewat penyuluh. Biasanya dia tahu peta daerah tersebut. Biasanya kita kalau awal mesti lewat jalur NU dulu. NU itu NU alumni pisan biasanya ngoten. Itu kita tahu konsultasi tentang masalah daerah itu. Sehingga kita biar bisa tahu pas gitu loh. Teman-teman safari itu nggih, kalau kengangguran daerahnya itu tidak menerima program niku nggih stres loh. Meskipun ning kono buka sahur stres niku nyerot suwi. Nek sedina rong dina insyaallah piyambake mboten napa-napa, tapi lek terus-terusan sampai sesasi niki nggih bingung. Aku sok iki lulus ora ngeten iki. Nah, ngeten iki. Karena safari Ramadan ini adanya Mahat Ali nggih. Ini merupakan jadi kurikulum pokok juga. Selain sebenarnya ini juga menjadi motivasi awal nggih. Ini sebagai kurikulum nanti dia dianggap sah ataupun lulus sebagai Mahat Ali napa mboten. Maka niki mohon bantuan kepada teman-teman LIM niki harus tahu nih. Terus kemudian LIM nggih niki menyangkut masalah keuangan. Sekali lagi safari Ramadan perlu jenengan ketahui nggih. Jadi panitia safari yang ada di Lirboyo nggih niki pembentukannya harus pengetahuan jenengan dari LIM cabang. Mengke sehingga ada komunikasi antara yang di pondok dengan LIM cabang yang diharapkan seperti apa, seperti kekuatan delegasi ini sak pinten.
Terus sampai dengan menyangkut keuangan. Jenengan perlu tahu dan harus tanya. Duite piro teng panitia safari niku. Di sisi lain itu memang kewajiban LIM untuk mengusahakan pendanaan safari Ramadan. Mengusahakan pendanaan safari Ramadan. Bisa itu nanti dari penggalian dana souvenir pondok dan sebagainya ataupun dari donatur dan sebagainya. Sementing laporannya jelas iku mau. Tapi di sisi lain memang ada ya, kami sampaikan ya, jadi ada iuran santri itu dari santri setiap daerah. Semisal niki daerah Pekalongan, santri ini enten pinten nggih teng Lirboyo nggih. Kirang langkung sing teng induk niku kurang langkung enten mosok 1000. 300 saya kata ya. 700. Masya Allah. Sak Pekalongan. Kirang kata 750. Niku kali 15.000. Artinya ada modal dari situ. Dan itu harus pengetahuan dari LIM yang nopo jenengan itu harus memantau itu pengeluarannya. Biar tidak terjadi yang sudah-sudah itu terlalu tinggi pengeluarannya. Maaf, terlalu tinggi biasanya ngeten. Arek-arek ini jenenge arek-arek. Dinggo macam-macam. Nggih. Operasionalnya terlalu tinggi. Wis ana duit kok ngoten. Kadang seperti. Dinggo seragam ngoten nggih. Terus dibuat untuk seremonial yang terlalu berlebihan. Nuwun sewu niki evaluasi nih. Termasuk Pekalongan juga nih. Ngoten nggih. Seremonial, jadi esensi safari itu adalah dakwah door to door-nya itu tadi. Kalau yang makin ya, jadi door to door itu supaya harapannya nanti ke depannya itu kita bisa mengajak putra daerah untuk mondok. Entah itu mondoknya di pondoknya alumni ataupun ke Lirboyo. Ya syukur-syukur ke Lirboyo. Supaya tidak kepaten obor nih wow santri ini. Jadi maka daripada itu ya, ini esensi daripada kegiatan safari adalah di daerah atau safari yang door to door itu, program-program itu. Adapun enek penutupan, ada penutupan yang besar, seremonial yang besar dihadiri oleh diadakan pengajian umum dan sebagainya. Ini dipersilahkan, tapi dengan catatan dibantu oleh pihak lain. Artinya biasanya bekerja sama dengan masyarakat setempat ataupun instansi setempat. Karena supaya tidak memberikan begini. Kalau dulu nggih nderek Gus Kodir. Biasanya beliau paling duka masalah niki. Penutupan terus mengambil uang daripada safari Ramadan. Seakan-akan kegiatan safari Ramadan itu sangat mahal sekali. Kemarin itu ada nggih di satu daerah hampir 50 juta. Niku nggih, saestu. Memang itu masih saldo memang. Dia penggalian dananya tapi mengambilkan dari itu. Dia penggalian dana sampai hampir 50 juta. Kita tegur memang terus terang. Safari tidak semahal itu ngoten lho nggih. Tidak semahal itu. Beda kalau memang ini kegiatan seremonial semisal dihadiri oleh bupati dibantu semisal ataupun dengan masyarakat wis konsumsi ini tak tanggungi dewi. Ditanggung daripada masyarakat. Itu tidak masalah, kita bantu sedikit seperti itu. Atau bahkan ada majelis. Di sini Pekalongan tempatnya majelis ya. Majelis ini siapa? Majelis Samrotul Asna. Nah, ini insya Allah gratis. Penutupan. Jadi kalau semisal seperti itu ada majelis seperti hanya majelis sholawatan dan sebagainya, ya silahkan, tetapi jangan sampai berlebihan demikian. Itu yang tidak kami inginkan demikian. Adanya syiar, itu dipersilahkan. Yang penting tidak sampai berlebih-lebihan. Dan kegiatan-kegiatan yang syiar itu bisa dilaksanakan ketika tidak harus di safari Ramadan, tetapi bisa di halal bihalal dan sebagainya. Memang itu momennya adalah seremonial momennya. Tapi ini mohon maaf sekali lagi
Semoga tidak disalahpahami. Bukan kok kita melarang adanya seremonial penutupan, bukan. Tetapi kita lebih memberikan batasan-batasan. Seremonial yang besar itu bisa diadakan ketika memang ada kerjasama dengan pihak lain. Artinya tidak memberatkan daripada panitia safari. Sehingga tidak terlalu terkesan mahal dan sebagainya. Dan kemudian di akhir itu nanti panitia safari harus LPG pada jenengan ya. Kita kemarin masih menemukan di beberapa teman ya, kita tanya dari limnya ini LPG mboten. Jadi ketika saya tanya ya, tentang masalah LPG-nya safari enggak tahu. Konco-konco safari panitia ini tidak pernah memberikan LPG-nya. Ini kan langsung kami panggil, tidak benar seperti itu. Jadi harus pantauan daripada lim cabang. Supaya ini biar sehat ngoten lho. Harapannya biar terpantau daripada yang senior-senior. Begitupun juga ketika upload media sosial, ini dari lim cabang nanti bisa memantau pas mboten yang diupload di media sosial. Mungkin kiranya demikian dan tadi kami sampaikan ya. Tentang masalah lim Purbalingga. Alhamdulillah di sini alumni ini pinter Purbalingga nih. Kalidoso nggih. Alhamdulillah. Kalidoso nggih. Purbalingga siap safari. Alhamdulillah siap safari. Ini Purbalingga mohon maaf. Jadi kemarin yang dulu itu biasanya gandeng satu Karsidenan Banyumas. Banyumas, Cilacap, Purbalingga sama Banjarnegara. Itu sengaja kita mekarkan supaya ini bisa lebih inten berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Lebih efisien juga. Akhirnya sementara ini dipisah menjadi dua. Jadi Banyumas sama Cilacap ngoten nggih. Jadi seperti itu. Lah ini nanti untuk tempatnya kalau dulu itu ketika 4 niki gilirannya 4 tahun sekali nih per kabupaten. Ini harapannya nanti Purbalingga santrinya banyak harus mendirikan sendiri. Ngoten nih. Banyumas mendirikan sendiri, Banjarnegara mendirikan sendiri. Harapannya seperti itu. Kalau hubungan kalau dulu alasannya adalah sudah ikatan emosional sangat kuat. Nah, ngoten ya. Sebanyumas. Ini kita itu dipertahankan. Tetapi bukan kok pemekaran safari sehingga memutuskan tali silaturahim nggih mboten ngoten. Jadi seperti itu, mboten. Lah ini kita sampaikan ini baru nih ketua umumnya Bapak Muhammad Huda Abdullah, ketua 1 Bapak Muhammad Tamam, ketua 2 Bapak Ilham Faruk, sekretaris umum Bapak Ardan Bihulli, sekretaris 1 Bapak M Nur Syafa, sekretaris 2 Bapak Adnan Adwitama, bendahara Bapak Agun Tri Gunanto. Insyaallah dari redaksi ini nanti kami mohonkan juga dari Himasal Banyumas, dari Banyumas memberikan surat kepada Lim Pusat untuk kami SK. Jadi dibuatkan berita acara mengetahui daripada Himasal Banyumas. Ini nanti kita SK-kan, kita tunggu surat berita acaranya sepengetahuan daripada Himasal Banyumas untuk kami SK-kan. Alhamdulillah kami sampaikan banyak terima kasih mewakili dari seluruh pengurus Lim Pusat. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa berjalan terus antara Himasal dan Lim bisa lebih bermanfaat dan barokah dawahaken derekaken para masyayikh. Amin ya rabbal alamin. Wa alfumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih. Meniti ke acara selanjutnya, yakni pengarahan yang kedua.